Teman-teman tahu nggak salah satu penyakit yang paling mengkhawatirkan bagi perkebun durian selain kanker batang apa coba? Hawar daun. Ini hawar daun. Kita sudah obati sejak November lalu, penyemprotan rutin tapi masih belum tuntas juga. Di sini pentingnya. Ini masih lebih mending kalau kita tidak melakukan penyemprotan akan menyebar kemana-mana. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nofrianto. Kali ini kita berada di kebun durian Uda Topan yang ada di Kota Pariaman. Pagi ini, hari Rabu, kita melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Seperti ini perkebunan duriannya teman-teman. Alhamdulillah subur. Jadi nanti kita akan tanya-tanya Uda Topan bagaimana cara merawat kebun durian ini dan apa saja tips atau saran masukan beliau dengan metode apa yang beliau gunakan selama ini dalam merawat dan membesarkan tanaman durian. Untuk itu teman-teman, pantau terus channel YouTube saya. Nanti akan saya kembangkan dan saya jelaskan bagaimana cara merawat dan membesarkan tanaman durian-durian unggulan bersama Uda Topan dan tim Delongan. Nah, ini yang punya kebun teman-teman. Selamat pagi Uda Topan. Yap, pagi Nap. Hai. Hari ini kita kan lagi di Pariaman. Oh iya. Jadi apa nih kegiatan apa yang kita lakukan ini Uda? Oh iya, seperti biasa kita 2 minggu 1 kali bersama tim Delongan dari Padang datang ke Pariaman untuk melakukan penyemprotan seperti itu teman-teman. Melakukan penyemprotan seperti itu. Selain sebagai perawatan standar dalam berkebun durian, terutama kondisi sekarang di Delongan Asma Farm durian-durian kita terkena hawar daun. Hawar daun teman-teman seperti ini. Hawar daun itu ialah penyakit jamur yang menyerang pada daun-daun durian. Nah, ini agak mending sebelah sana cukup parah. Teman-teman mau lihat nggak? Nah, seperti ini. Jadi ini merusak bentuk daun durian teman-teman, kering. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hawar daun. Kebayangkan kalau kondisi daun durian kita, kondisi seperti ini, tidak bisa melakukan proses fotosintesis atau penyerapan makanan. Kita sama-sama tahu durian, daun adalah sebagai dapur bagi pengolahan makanan untuk pertumbuhan. Apabila daun durian kita kondisi seperti ini, otomatis metabolisme nutrisi pada pohon durian jadi tidak sehat, tidak normal jadinya. Dan itu mengapa? Selain sebagai penyemprotan rutin, sekarang kita menggunakan fungisida sistemik untuk menghambat perkembangan hawar daun ini. Karena hawar daun ini salah satu penyakit yang agak sulit untuk diantisipasi. Memang tidak separah, tidak semematikan seperti halnya serangan jamur Phytophthora yang mengakibatkan busuk akar. Namun apabila tanaman durian kita terganggu hawar daun, otomatis pertumbuhan terganggu, pembuahan pun jadi tertunda. Itu makanya kita sekarang melakukan penyemprotan rutin dengan penambahan fungisida sistemik untuk mencegah penyebaran hawar daun ini supaya tidak meluas lebih cepat gitu. Oh gitu Uda. Jadi di sini umur duriannya berapa tahun ini Uda? Ini seperti ini rata-rata 5 tahun, tapi memang agak terganggu pertumbuhan sekarang. Kalau kita lihat yang bagus sebelah sini loh. Yang mana? Teman-teman, kita pantau terus. Jadi ini rata-rata 5 tahun. 5 tahun usianya ya Uda? Iya, 5 tahun. Nah, seperti itu sebagai patokannya, yang tanamannya yang pertumbuhannya normal. Usia 5 tahun besar seperti itu. Ini durian bawor. Bawor ya Uda? Ya, bawor usia 5 tahun. Masya Allah, subur. Ya, cuma teman-teman kan lihat daunnya ada bercak-bercak seperti kering, seperti terbakar gitu. Itu hawar daun. Jadi di dalam berkebun ini ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan selain pemupukan, penyemprotan. Dan apalagi ini udah yang apa namanya? Selama berkebun ini keluh kesah yang udah hadapi. Ya. Selain pengendalian hama akibat pengganggu jamur, serangga, juga gangguan-gangguan lainnya. Seperti kalau di kebun Delubuk Menturun, kita gangguan karena berhubung kebun itu di pinggir hutan. Terkadang gangguan hewan-hewan hutan, salah satu misalnya kayak kera atau monyet. Nah, itu yang sering mereka panjat pohon dan mematahkan dahan-dahan kita. Nah, lain lagi kondisi di sini. Kadang-kadang apa namanya? Kita kebetulan kebun berada di dekat komplek gitu, dekat pemukiman. Ya kita sama-sama memaklumi ya. Ya saya juga yang dulunya anak-anak
itu paling senang nih bermain di area kebun sini. Sedangkan kita sama-sama tahu durian perakarannya sangat sensitif teman-teman. Durian perakarannya sangat sensitif. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul pengen durian kita sehat, kita tidak boleh menginjak di bawah sekitar tajuk nih teman-teman. Kenapa? Karena perakaran durian itu perakaran halus yang muncul naik ke permukaan tanah. Kebayang kalau banyak orang-orang bermain-main di sini, seperti hanya anak-anak manjat-manjat di sini, otomatis perakaran seperti ini. Seperti? Nah, ini perakaran durian sebagai mulut tanaman. Ini bisa rusak, bisa patah. Nah, kalau banyak orang-orang bermain di sekitar ini patah-patah, otomatis kan ibaratnya mulut tanaman terganggu sehingga tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Nah, ini permasalahan ketika kita berkebun durian di dekat perkampungan, dekat pemukiman warga. Ya kita nggak bisa namanya anak-anak gimana kita melarangnya. Cuma ya itu ya perlu kita pikirkan apa sih solusinya, apakah dengan pembuatan pagar atau gimana. Oh begitu. Jadi selama 5 tahun ini sudah banyak ya udah biaya yang dikeluarkan, selain itu materi dan tenaga juga. Waduh, kalau bicara soal biaya, kadang-kadang saya jadi galau gitu, Nop. Jadi galau karena kalau dihitung-hitung rasanya di luar nalar jadinya. Kok mau-maunya setiap bulan, bayangkan sekali penyemprotan kita ke Pariaman ini, sekali penyemprotan aja saya bisa menghabiskan budget sekitar 600 sampai 700 ribu. Satu kali penyemprotan. Satu kali penyemprotan, termasuk di situ kan beli obat-obatnya, kemudian perjalanannya, transportasi dan biaya operasional kita dan lain-lain. Itu 700 sampai 800 ribu tadi saya kalkulasi, karena barusan beli obat di fungisida sistemik ternyata mahal nih, satu botol aja 120 ribu. Nah, sedangkan kita butuh di sini minimal 6 botol. Lebih mahal, lebih mahal ternyata yang hari ini paling mahal kayaknya kita, karena kita pakai obat yang buat pengendalian fungisida. Jadi hari ini buat perjalanan kita Pariaman kita menghabiskan sampai 1 juta, no. 1 juta? 1 juta tuh aja kira-kira. Jadi kita mau keliling kebun udah? Iya. Yuk. Kita lihat nih, saya buat lengkeng, no, lengkeng gitu bisa. Oh, jadi di kebun durian Uda Topan juga menanam lengkeng, teman-teman. Nah, seperti ini percabangan, Nop. Ini sebenarnya udah ideal untuk berbuah, Nop. Yang ini? Ya, udah ideal untuk berbuah, lihat dahan-dahannya. Bentar nih kita. Nah, sudah ideal berbuah, tapi kenapa teman-teman kok belum dibuahkan juga? Ah iya betul. Kenapa belum dibuahkan juga? Pertama, saya fokus pada kesehatan pohon dulu, karena ya seperti saya bilang tadi, kebun delongan kita sekarang lagi terjangkit hawar daun. Jadi jangan dipaksakan berbuah ketika tanaman kita kondisinya lagi tidak sehat. Fokus pada pemulihan dulu. Jadi saya fokus pemulihan dulu, kita atasi perkembangan hawar daun dulu. Kemudian sementara nanti tanaman-tanaman lain yang masih kecil kita besarkan dulu. Jadi mungkin tahun depan kalau rasa mudah-mudahan tanaman sudah sehat, baru kita buahkan. Di 2025. 2025, ya. Jadi bersabar aja. Sebenarnya ini kan udah bisa nih. Ini udah bisa 20 buah udah bisa nih. Tapi janganlah dulu. Gitu. Oh, boleh kita spill obat-obatannya udah? Yuk, kita lihat yuk. Pokoknya kita kepoin Uda Topan hari ini teman-teman ya. Tapi ini rahasia ya, karena saya nggak dibayar sama perusahaan. Tapi memang untuk durian ibaratnya dia raja buah, jadi perlu obat-obatan yang mantap untuk pemulihannya. Seperti ini tanamnya. Ini teman-teman. Masya Allah. Nah ini saya tutup. Ini karena kondisi tanaman kita kena hawar daun, kita mesti menggunakan obat yang gitu. Saya bukan nunjukin merek ya, tapi mungkin beberapa teman-teman pekebun pasti udah tahu ini apa. Nah hari ini kita menggunakan 5 botol ini yang isi 100 ml dan 5 botol ini isi 100 ml. Teman-teman bisa cek harganya berapa. Dan itu maka saya bilang hari ini kayaknya biaya perawatan kita paling mahal perharinya di kebun delongan Asma Farm Pariaman. Tapi memang pertimbangan kita untuk jangka panjang bagaimana untuk kesehatan pohon. Jadi ini kan terkena hawar daun ini. Ya. Berapa lama bisa kita pulihkan penyakit hawar daun seperti ini?
teman-teman lihat. Nih, Wow. teman. Waduh, ini udah Nah, parah. itu parah. Ini parah. Dulu November, Desember itu sempat pulih sebentar, sempat menurun perkembangannya. Iya. Kemudian saya pun nggak udah mempelajari lagi apa permasalahannya. Saya bertanya sama teman-teman pekebun di Malaysia juga, bahkan kemarin di Thailand juga. Memang hawar daun ini agak susah pengendaliannya apabila kondisi cuaca tidak mendukung. Ini besar pengaruhnya karena perubahan temperatur udara, perubahan cuaca. Nah, kalau cuaca baik-baik aja panas, di musim panas selalu, ini lebih cepat pengendaliannya. Cuma kondisi kita musim panas, hujan, panas, hujan, panas, hujan. Itulah yang paling rentan pada perkembangan jamur rhizotania penyebab hawar daun ini. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang, kawal terus, semprot terus, cegah perkembangannya. Dan saya pun belum dapat formula yang paling tepat yang betul-betul bisa mengantisipasi perkembangan hawar daun secara cepat. Banyak pendapat dari si A, si B, si C, teman ini, teman itu, tapi setelah saya coba juga, ya kondisinya sama. Kadang-kadang cepat selesai, pulih, bangkit lagi. Ya mungkin bersabar aja menunggu imun dari tanaman kita terbentuk. Artinya apa? Kita menjaga kesehatan tanaman kita. Kita memenuhi kebutuhan nutrisinya dan jangan memaksa dia berbuah. Kenapa? Karena tanaman apabila berbuah, kondisi daya tahan tubuhnya melemah dan penyakit akan bisa mematikan dia. Akan tetapi kalau tanaman kita sehat, dia bisa bertahan melawan penyakitnya sendiri. Seperti itu. Seperti itu. Mudah-mudahan ini udah dengan perawatan yang maksimal bisa disembuhkan tanaman duriannya ya. Iya, kita tetap berusaha dan berdoa pastinya. Ya. Selanjutnya mengenai pemangkasan seperti apa yang udah lakukan di kebun ini? Pemangkasan kita lebih pengurangan daun-daun seperti ini. Nah, ini kita lihat daunnya banyak agak rapat dan banyak daun-daun yang berada di bawah tidak terkena cahaya matahari. Itu nanti kita buang perlahan. Kemudian artinya kita butuh daun-daun yang mendapat paparan cahaya matahari. Kenapa? Karena daun yang tidak terkena cahaya matahari hanya akan jadi beban yang menyerap nutrisi nantinya. Nah, yang kedua, pemangkasan untuk pembentukan cabang. Kita memilih cabang-cabang produktif yang akan dibesarkan sebagai tempat bergelantungnya buah nantinya. Boleh dicontohkan udah? Nah, seperti ini. Kita kumpas habis teman-teman ya. Nah, ini ada cabang produktif teman-teman. Cabang produktif. Beberapa pekebun di Malaysia mengatakan cabang betina. Sedangkan sebaliknya ada cabang yang tidak produktif yang tumbuhnya ke atas miring atau dikenal juga dengan cabang V. Itu kita kurangi. Cukup satu per cabang utama, kemudian yang lain cabang produktif yang mendatar atau miring di bawah 45 derajat. Kenapa? Karena buah-buah akan bermunculan pada cabang-cabang yang produktif ini. Kemudian terkhusus untuk bawor biasanya atau cane, buahnya muncul di cabang ketiga. Nah, ini nanti akan kita tinggalkan beberapa, 1, 2 atau 3 aja. Yang lain ketika ini kita buang. Ini nanti kita pangkas. Jadi kita sisa 1, 2 dan 3. Untuk khusus cane atau bawor, mereka cenderung tumbuh buah di sini sehingga ini perlu kita besarkan agak 3 cabang. Nah, sedangkan kalau untuk musangking memang buahnya muncul di cabang-cabang kedua. Berarti ini pohon bawor udah? Ini pohon bawor. Musangking. Kalau musangking Atau duri hitam? Duri hitam karakternya sama kayak musangking, kita lihat. Oh, di sini sudah besar-besar teman-teman. Ini ibaratnya tabungan masa depan yang apabila kita rawat dengan sungguh-sungguh nantinya akan mendapatkan hasil yang ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa umroh dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Waduh, ini parah nih teman-teman. Tahu-tahu merajalela. Ini usia sama semuanya udah 5 tahun. Sama. Nah, ini musangking, Nob. Musangking ya kondisi lagi parah juga karena cuaca lagi nggak bagus. Musangking. Lagi masa pemulihan. Nah, memang cabang kita kurangin. Ini tidak seimbang sih. Nah, cuma yang ini kita besarkan. Ini akan nanti jadi cabang-cabang produktif. Nah, seperti ini nanti ke cabang produktif. Cuma ini terlalu rendah, nanti akan kita potong. Seperti ini. Ini dulu cabang V. Cabang V cuma berhubung di sini ada cabang produktifnya. Kita potong yang mengarah ke atas. Oh, yang mengarah ke atas. Jadi nanti kita besarkan ini. Ini musangking. Yuk kita lihat duri hitam. Duri hitam. Ini musangking, ini duri hitam.
Wih, tawar daun merajalela. Tapi untuk kebunnya bersih ya udah? Ah, Bersih, datar. ya karena rumputnya dipangkas selalu untuk rumput itu makan domba. Nah ini Nop, ini duri hitam. Duri Nah. hitam. Tahu nggak permasalahan duri hitam? Permasalahan duri hitam itu yang sering terjadi adalah rengkah seperti Nop. Nih. Dulu saya nggak ngerti kenapa cabang-cabang V mesti dipotong. Kenapa mesti dipotong? Jadi ini satu cabang yang kami biarkan dulu. Oh ini? Coba lihat terjadi ya. Akhirnya terjadi rengkahan. Oh yang ini ya udah. Nah, maka teman-teman saya wanti-wanti ke teman-teman hati-hati dengan pecabang V. Kalau udah rengkah kayak gini, ini lihat busuknya sampai ke dalam. Jadi dari dini kalau ada cabang-cabang V, potong. Jangan dibiarkan. Yang berpotensi rengkah potong. Nah, ini yang udah saya potong. Lihat sebelah sini. Ini udah dipotong. Ini cabang V dipotong, potong jadi aman. Ini ya udah ya. Nah, ini dipotong. Ini yang biru-biru ini apa nih udah? Ini fungisida. Oh, fungisida. Untuk mencegah terjadi pembusukan. Kenapa? Karena habis rengkah ini kan rentan terserang jamur. Ya. Nah sepertilah cabang ideal untuk durian hitam. Dia akan menggemuk, mendatar, dan nanti akan buah akan muncul, bunga akan muncul di sini. Tuh, cabang-cabang seperti inilah yang perlu kita pertahankan. Jangan terlalu banyak, cukup satu batang tuh 8 sampai 12 cabang aja cukup. Cabang. Ini usianya 5 tahun juga Ini udah? 5 tahun juga, Nom. 5 tahun 5 teman-teman udah sebesar Ya, ini. nanti perlahan kita akan kurang percabangannya, cukup maksimal 12 cabang aja cukup. 12 cabang. Ya, nanti kita fokus pada pembesaran cabang sisanya. Oh, nah ini saluran air. Ini air buat kebutuhan air kita di kebun. Nah, Jadi tanaman durian itu juga butuh air ya udah? iya, salah satu kebutuhan utama, bukan salah satu, kebutuhan utama durian itu adalah air. Untuk apa? Pertama, air dibutuhkan untuk masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan. Nah, ketika masuknya masa pembuahan memang di stok air dulu. Tapi nanti paling dibutuhkan sekali itu adalah air untuk masa pembesaran buah. Masa pembesaran buah jangan main-main dengan tanpa air. Apa jadinya kalau ketika masa pembuahan, masa pembesaran buah kita tidak cukup air? Begini. Kita berkebun durian pengen kualitas buahnya bagus, betul kan, Nop? Betul. Pengen kualitas buahnya enak, betul kan, Nop? Betul. Buah yang bagus, buah yang enak terjadi apabila kecukupan nutrisinya terpenuhi. Ya. Kalium, sulfur, nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium. Nah, apabila unsur-unsur dan lain-lain, apabila unsur-unsur tersebut tercukupi semasa pembesaran buah, mulai buah sebesar telur ayam sampai siap panen, buah akan dihasilkan dengan rasa yang enak dan warna yang bagus. Tapi bagaimana caranya nutrisi itu terpenuhi? Melalui apa? Ibarat kita minum obat. Bisakah kita minum obat dikunyah aja? Bisa sih, tapi pahit. Tapi pahit. Tanpa air di tubuh bisakah obat disalurkan ke darah-darah kita? Oh, tentu tidak bisa. Nggak bisa. Ibaratnya seperti itulah kebutuhan air bagi durian. Ketika kita memberikan nutrisi untuk durian, durian butuh air untuk mengangkut pupuk tersebut, mengangkut makanannya ke seluruh tubuh dan untuk buahnya. Jadi kalau teman-teman melakukan pemupukan, tidak ada air, pupuknya jadi mubazir. Ya oke lah, hujan ada. Iya, kalau ternyata hujan nggak ada, jadi pupuknya jalan pakai apa? Jadi artinya untuk masa pengisian buah kita perlu air yang banyak untuk membawa pupuk tersebut. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi itulah ya udah ya. Ya. Selama 5 tahun ini banyak hal yang sudah Topan alami. Aha. Terus nanti kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kapan nih udah sebenarnya mau dibuahkan? Nah, begitu. Jadi kan orang itu melihat hasil ini. Orang tidak akan mau tahu dengan proses kita. Mau kita jungkir balik, mau Topan menghasilkan atau menyisihkan sebagian uang untuk biaya perawatan ini. Orang mungkin tidak akan mempertanyakan itu. Yang orang pertanyakan kapan mau dibuahkan. Kapan mau dibuahkan? Kalau saja saya pingin duriannya ini berbuah 3 bulan lagi, bisa. Kita tinggal memberikan pupuk dengan kandungan fosfor tinggi, stop air. Kalau bisa musim hujan tutup dengan terpal. Tapi seperti saya belum mau melakukan itu. Kenapa? Pertama, ya seperti kita bahas tadi, kondisi pohon kita sekarang lagi kurang sehat. Jadi saat ini kita fokus pada penyehatan pohon dulu. Yang kedua, memang jadi target kita ini pohonnya dibesarkan dulu batangnya. Pertama karena pengen dahannya fokus pada pembesaran. Yang kedua juga karena ini kan banyak pohon susulan, banyak pohon kecil-kecil. Nah, seperti ini misalnya yang tanaman susulan. Tanaman susulan. Nah, ini
saking susulan tanaman belakangan. Jadi ini kan kalau masa pertumbuhan kita pemupukannya pemupukan vegetatif. Iya. Sedangkan kalau masa pembuahan pemupukannya pemupukan generatif. Formulanya beda. Nah ada 2 kali pemupukan yang berbeda formulanya dalam satu kebun kan nggak seru juga. Iya betul. Ya mending nanti dibesarkan pohon dulu. Jadi kita pemupukan generatifnya seragam. Nah target kita memang 2025 2026. Dianggap nanti pohon-pohon kecil pun udah ideal berbuah 1 atau 2 aja. Baru kita lakukan pemupukan generatif untuk persiapan pembuahan. Ya. Oke, udah, semoga apa yang udah sampaikan ini menjadi semangat juga bagi teman-teman yang mendengarkan ini. Amin. Dan ada manfaatnya gitu. Ya. Tapi itu duri hitamnya, iya itu duri hitam Nah, bawor. mau lihat nggak duri hitam yang paling bongsor di sini? Yuk. Usia tanam sama ya udah. Sama. Ini Tapi bawor, Mam. oh ini bawor. Ini bawor. Oh ini bawor Duri hitam yang teman-teman. bongsor itu tuh. Bawornya sudah besar ini teman-teman. Oh yang ini udah ya, yang Ya. bongsor ini ya. Ini super tembaga Nob, dari Pulau Bangka. Super tembaga Ya. dari Pulau Bangka. Wih, udah besar juga ya. Nah, ini duri hitam. Yang ini udah. Ini cabangnya bagus banget Nob. Walaupun sebenarnya kelewat tinggi sih, mesti dari dulu kita melakukan pemangkasan supaya tidak terlalu tinggi seperti ini. Ini umur sudah seperti umur 8 tahun. Iya, ini 5 tahun juga. 5 tahun, 5 tapi tahun juga. bongsor pertumbuhannya. Iya. Cuman memang ya buat pembelajaran juga buat teman-teman juga, kalau pohon terlalu tinggi ini bagusnya dari kecil dipotong. Karena kalau udah setinggi ini perawatin susah. Pertama kita melakukan penyemprotan ketika tuh di atas pucuk nawar daun, kita penyemprot ke atas agak susah. Nah, maka saya bilang cukup cabangnya 12 cabang aja habis itu potong. Jadi biar fokus pembesaran ke samping. Oke udah, Ya. semoga bermanfaat. Terima kasih udah. Sama-sama, Nob. Sudah diizinkan ini keliling kebunnya. Yuk. Kebunnya cantik nih teman-teman. Mudah-mudahan di 2025 ya udah. Ya, insya Allah, amin. Mudah-mudahan. 2025 durian Delongan, Udah Topan Ya. di Pariaman bisa kita Maka buahkan. sama-sama. Jadi nanti kalau teman-teman penasaran nih Aha. sama kebunnya Udah Topan bisa komen di kolom Boleh, komentar. silakan di komen dan juga kasih masukan atau buat teman-teman yang pengen bertanya hal-hal lain tentang kebun durian, silakan di komen. Siapa tahu nanti kita bisa jadikan konten berikutnya. Jadi pembahasan kita berikutnya. Setuju Nap ya? Oke, setuju. Oke, silakan di komen ya. Oke, Terima kasih, terima kasih teman-teman. Udah Topan, semoga Yap. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.